Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngulik satu isu yang, penting banget ya. Donasi organ. Anda mungkin udah tahu, kebutuhan organ buat transplantasi itu jauh lebih banyak daripada yang tersedia. Ini jurang yang tragis ya, antara hidup dan mati buat banyak orang. Nah, kita mau coba bongkar isu ini pakai panduan dari bab 13 buku Nudge yang terkenal itu. Fokus kita ke gagasan yang cukup provokatif, ilusi solusi default di konteks ini. Ya, jadi sumber kita bab 13, judulnya Organ Donations, The Default Solution Illusion, dari buku Najia, penulisnya Richard Thaler sama Cass Sunstein. Thaler ini kan Prize Nobel Ekonomi 2017. Nah, tujuan kita di sini mau coba bedah nih, gimana sih kompleksnya sistem donasi organ yang beda-beda, terutama ya perbandingan antara sistem opt-in, itu yang kita harus aktif daftar, sama presumed consent, atau persetujuan terduga, yang ini kita dianggap setuju kecuali kita bilang enggak atau opt-out. Betul. Dan langsung aja, ada teka-teki yang menarik nih. Kita kan sering lihat data ya, yang nunjukin bedanya drastis banget tingkat persetujuan donasi organ antar negara. Banyak yang langsung mikir, wah, ini pasti gara-gara beda sistem opt-in sama presumed consent. Secara naluri gitu, sistem presumed consent kedengarannya oke banget ya kan? Kayak solusi gampang gitu. Ubah aja aturannya, langsung banyak nyama selamat. Tapi, ternyata penulis Nudge ini pandangannya lebih ruwet dan sering disalahpahami. Persis. Kita bakal urai argumen Thaler dan Sunstein di bab ini, lihat gimana sistem ini jalan di dunia nyata, dan kenapa detail implementasi apa yang beneran kejadian di lapangan itu seringkali, ya beda sama asumsi kita dari hukum tertulisnya aja. Ini bukan cuma ngomongin teori loh, ini menyangkut keputusan yang sulit banget pas lagi berduka dan dampaknya ke ketersediaan organ. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya dulu deh. Ada ketidakseimbangan gede banget antara permintaan organ kayak ginjal, hati, jantung, sama pasokan yang ada. Dan sumber utamanya, ya sangat bergantung pada donasi dari orang yang sudah meninggal. Betul. Meskipun donasi dari orang hidup, misalnya 1 ginjal itu bisa, tapi skalanya terbatas dan banyak banget kerumitannya. Ada isu kecocokan jaringan, terus potensi pasar gelap organ yang dilarang hampir di mana-mana, walaupun ada sih pengecualian kayak di Iran tuh ada pasar legal yang diatur ketat. Terus ada sistem paired exchange yang rumit buat ngatasin ketidakcocokan. Malah ada ekonom Nobel lain, Alvin Roth, dia ngebahas konsep repugnance. Itu tuh kayak, keengganan moral masyarakat gitu ya sama ide jual beli organ. Ini jadi penghalang besar buat solusi berbasis pasar. Makanya donasi dari almarhum tetap jadi fokus utama kebijakan. Nah, disinilah grafik terkenal dari Johnson dan Goldstein sering banget muncul. Mungkin Anda pernah lihat juga. Grafik ini nunjukin kontras yang, tajam banget. Di satu sisi, negara opt-in kayak AS atau Jerman dulu, tingkat persetujuannya rendah, sering di bawah 30%. Terus di sisi lain, negara presumed consent kayak Austria atau Prancis, tingkat persetujuannya kayak meroket gitu sering di atas 90%. Kalau cuma lihat grafiknya doang nih, kesimpulannya kayaknya jelas banget. Presumed consent juaranya. Kelihatan kayak bukti kuat banget soal kekuatan mengubah pilihan default. Nah, dan di titik inilah banyak orang berhenti gali lebih dalam. Padahal di sini letak salah paham yang krusial yang pengen dilurusin sama Thaler dan Sunstein. Ngelihat grafik itu, ya logis aja kalau mikir mereka pasti pendukung kuat presumed consent. Tapi di buku Nudge, apalagi di edisi revisi yang mereka bilang nulis ulang bab ini, mereka justru negesin posisi yang beda. Mereka tidak serta-merta dukung presumed consent seperti yang umum dipraktekkan dan dipahami. Mereka malah sangat menekankan pentingnya menjaga kebebasan memilih, freedom of choice. Tunggu. Ini agak bikin bingung nih. Kalau datanya sejelas itu, 90% lawan 30%, kenapa mereka nggak langsung dukung sistem yang kelihatannya jauh lebih bagus dalam menghasilkan persetujuan? Apa yang kelewat dari grafik itu? Pertanyaan bagus. Kuncinya itu ada di beda mendasar antara apa yang bisa kita sebut presumed consent, keras, sama yang lunak. Presumed consent keras, yang ini hampir nggak pernah ada dalam praktek, artinya negara bakal ngambil organ almarhum kalau dia nggak opt-out pas hidup, tanpa perlu tanya keluarga lagi. Persetujuan benar-benar dianggap mutlak. Oke, itu kedengarannya final banget ya. Dan mungkin agak problematis juga secara etis buat banyak orang. Terus gimana sama versi lunak?
Nah, presumed consent lunak ini yang jadi norma di hampir semua negara yang pakai sistem ini. Meskipun kadang undang-undangnya kedengeran keras. Dalam prakteknya, rumah sakit itu selalu deketin dan konsultasi sama keluarga yang lagi berduka. Dan yang paling penting nih, keinginan keluarga seringkali jadi penentu akhir. Keluarga bisa nolak donasi, meskipun almarhum nggak pernah opt-out. Buku Nudge kasih contoh Italia, hukumnya sih presumed consent. Tapi persetujuan eksplisit dari kerabat dekat, pasangan, anak, orang tua, tetap dibutuhin kalau almarhum nggak ninggalin instruksi jelas. Wah, ini mengubah segalanya ya. Jadi, meskipun hukumnya bilang persetujuan dianggap ada, nyatanya keluarga masih punya peran kunci dan bisa bilang enggak. Penulis Nudge bahkan bilang, situasi ini bisa jadi kayak hukuman kejam dan tidak biasa buat keluarga. Coba bayangin, lagi sedih banget, dibebani tanggung jawab buat mutusin ini, seringkali tanpa panduan jelas dari almarhum. Betul, Anda nangkap poin pentingnya. Dan inilah inti dari argumen ilusi solusi default itu. Grafik Johnson and Goldstein tadi memang nunjukin tingkat persetujuan yang tinggi diukur dari rendahnya angka opt-out di negara presumed consent. Tapi ini tidak otomatis berarti lebih banyak organ yang beneran didapat buat transplantasi. Kenapa? Ya karena di sistem lunak yang dominan ini, keluarga masih bisa pakai hak veto. Jadi angka persetujuan di kertas itu nggak sama dengan angka donasi organ aktualnya. Bisa tolong diperjelas lagi nggak gimana ilusi ini bekerja? Kok peran keluarga ini bisa bikin default jadi kurang kuat gitu? Oke, coba kita bayangin ya, kita bagi populasi. Di sistem opt-in, kayak di ES, ada kelompok A, nggak daftar jadi donor, sama kelompok B, aktif daftar. Terus di sistem presumed consent, kayak di Prancis, ada kelompok C, nggak opt-out, jadi implisitnya setuju, sama kelompok D, aktif opt-out. Nah, di bawah presumed consent yang lunak, status kelompok C yang nggak opt-out itu nggak final. Pas mereka meninggal, keluarganya tetap bakal ditanya. Kalau keluarga keberatan, ya udah, donasi nggak terjadi. Persetujuan implisit mereka itu bisa batal. Oke. Jadi persetujuan kelompok C ini ada syaratnya ya? Terus bedanya sama sistem opt-in gimana? Menariknya nih, di sistem opt-in, explicit consent, pas seseorang dari kelompok A yang nggak daftar meninggal, rumah sakit tetap bakal deketin keluarga dan nanya, mau nggak setuju donasi? Ada pakar hukum donasi organ, Alexandra Glazier, nyebut ini kesempatan 2 bites of the apple. Jadi ada kesempatan kedua buat dapat persetujuan dari keluarga meskipun orangnya nggak pernah setuju secara eksplisit pas hidup. Ini peluang tambahan buat bilang ya, yang mungkin hilang di sistem presumed consent lunak kalau keluarga nolak di permintaan pertama. Oke, saya paham sekarang. Jadi argumen utamanya itu aturan default presumed consent itu sendiri bukan solusi sakti kayak yang digambarin grafik awal tadi. Realitas implementasinya yang lunak, di mana keluarga hampir selalu dilibatin dan punya suara gede, itu bikin kekuatan default ini jadi semacam ilusi. Persetujuan nggak pernah benar-benar diasumsikan secara mutlak dalam prakteknya. Ini ngejelasin judul babnya, ilusi solusi default. Defaultnya itu nggak seefektif yang dibayangin secara teori buat ngasilin organ. Tepat sekali. Nah, kalau presumed consent lunak ini bukan jawaban ajaib, terus pendekatan apa dong yang menurut Thaler dan Sunstein lebih oke? Mereka cenderung ke apa yang disebut pilihan terpicu atau prompted choice. Prompted choice? Apaan tuh? Gimana cara kerjanya? Prompted choice itu artinya ngerancang sistem biar orang diharuskan bikin keputusan aktif soal donasi organ pas momen-momen administratif penting. Contoh paling umum ya, pas perpanjang SIM atau KTP. Anda nggak bisa lanjut prosesnya tanpa milih secara eksplisit. Iya, mau jadi donor? Nggak mau, atau mungkin belum mutusin. Ini beda sama opt-in murni di mana kita harus proaktif nyari cara daftar dan presumed consent di mana keputusan kita diasumsikan kalau kita diam aja. Anda kayak dipaksa buat nyatain sikap. Studi dari Kessler dan Roth yang dikutip juga di Nudge nunjukin kalau mekanisme prompting kayak gini itu secara signifikan naikin jumlah orang yang sadar daftar jadi donor. Artinya fokusnya geser ya, dari cuma ngubah pilihan default jadi mastiin tiap orang aktif mikirin dan bikin pilihan. Selain prompted choice, buku ini nyingkung strategi atau nudge lain nggak yang efektif buat naikin jumlah donasi organ aktual? Ya, poin penting lain di bab ini adalah kesuksesan naikin donasi organ itu jarang datang dari satu perubahan hukum doang. Pendekatan yang multifaset seringkali lebih berhasil. Infrastruktur pendukung itu vital banget. Spanyol, misalnya, sering dipuji kan sebagai kisah sukses presumed consent. Tapi, kalau dianalisis lebih dalam, kayak yang dibahas di sini, suksesnya Spanyol itu lebih banyak karena investasi gede-gedean di infrastruktur transplantasi.
Kayak naruh koordinator transplantasi yang terlatih di tiap rumah sakit besar. Terus mastiin dananya cukup buat operasi pengambilan organ. Bukan cuma karena status hukum presumed consent-nya aja. Buku ini juga bahas contoh Belgia menarik ya. Mereka kayaknya nggak cuma ngandalin hukum presumed consent mereka. Betul banget. Belgia, khususnya wilayah Flanders, itu contoh bagus pendekatan multicabang. Mereka nggak cuma ngandelin hukum, ada acara TV populer Make Belgium Great Again. Nah itu ada satu episode khusus buat donasi organ, terus dikoordinasiin sama hari pendaftaran massal di ratusan balai kota. Kampanye itu aja berhasil ngejaring puluhan ribu pendaftar baru dalam sehari. Mereka juga aktif promosiin pendaftaran online, edukasi keliling, pakai federal truck, bahkan bisa daftar pas lagi nyoblos pemilu. Hasilnya, peningkatan dramatis jumlah orang yang aktif terdaftar jadi donor, bukan sekedar ngandelin status pasif presumed consent. Ini negasin pentingnya kampanye publik yang cerdas ya, dan bikin proses daftarnya segampang mungkin. Bahkan di negara opt-in kayak Amerika Serikat, ada bukti sukses yang lumayan lewat jalur pendaftaran yang gampang diakses, kayak di kantor SIM, DMV. Argumen Glazier dan Monet yang juga disinggung, itu kan bilang kalau sistem opt-in pun bisa efektif banget kalau dirancang baik dan didukung sosialisasi kuat. Ada juga nudge lain yang perlu dicatat, kayak sistem prioritas di Israel. Di sistem ini, orang yang udah setuju jadi donor atau yang keluarganya setuju donasi pas meninggal, bakal dapat prioritas lebih tinggi di daftar tunggu kalau suatu saat mereka sendiri butuh transplantasi. Ini kayak bikin insentif timbal balik gitu buat ikutan sistem donasi. Tentu aja, ngebandingin kebijakan antar negara kan selalu rumit ya. Pasti ada faktor lain yang main kan? Buku ini ngakuin kompleksitas itu nggak? Tentu saja, ngebuktiin hubungan sebab akibat secara pasti dalam perbandingan internasional itu susah banget. Selalu ada potensi confounding factors, faktor pengganggu gitu. Misalnya, pas Wales ubah kebijakan jadi opt-out, perubahan hukumnya itu dibarengin sama kampanye media publik yang gede banget dan intensif. Jadi peningkatan donasi setelahnya itu murni karena hukumnya atau karena gelombang kampanye kesadaran publik. Susah misahinnya. Selain itu, pengalaman Brazil yang sempat pakai presumed consent tapi terus cepet-cepet dibatalin lagi dalam 1 tahun, itu ngasih pelajaran penting. Ubah hukum di kertas aja nggak akan banyak artinya kalau nggak didukung investasi infrastruktur yang cukup dan penerimaan sosial dari masyarakat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari analisis bab 13 nudge ini soal donasi organ, dan mungkin lebih luas lagi soal arsitektur pilihan? Pelajaran intinya gini. Meskipun kekuatan pilihan default itu nyata, dan ini salah satu pilar utama buku Nudge, konteks penerapan sama detail implementasi itu perannya krusial banget. Solusi yang kelihatan elegan dan menjanjikan di atas kertas, kayak presumed consent buat donasi organ, bisa jadi kurang efektif atau malah nimbulin masalah baru di dunia nyata kalau kita gagal ngitung kompleksitas perilaku manusia. Kayak gimana dinamika keluarga yang berduka, terus kelembaman kita pas ngambil keputusan sulit, dan seluk-beluk sistem pelaksanaannya di lapangan. Ini semacam pengingat ya, kalau ngerancang kebijakan, apalagi yang nyentuh aspek fundamental kehidupan, itu nggak ada jalan pintas ajaib. Cuma ngubah satu tombol default aja seringkali nggak cukup. Kebijakan yang benar-benar efektif itu butuh pemahaman mendalam soal gimana orang mikir dan bertindak di situasi nyata, terus ngerancang sistem yang kerja bareng sama kecenderungan manusiawi itu, bukan malah ngelawan. Anda nyimpulinnya bagus banget. Bab ini jadi studi kasus yang kuat banget tentang gimana sebuah intervensi perilaku yang populer, ngubah default ke presumed consent, ternyata punya batasan signifikan pas berbenturan sama realitas implementasi, khususnya interaksi krusial dengan keluarga di saat-saat paling sulit. Oke, mari kita rangkum poin penting buat Anda. Kita hadapi tantangan besar, kelangkaan organ. Grafik perbandingan opt-in versus presumed consent yang sering dikutip itu, walau menarik, bisa banget menyesatkan kalau kita nggak paham apa yang sebenarnya diukur dan gimana sistem presumed consent umumnya kerja di lapangan. Ada beda fundamental antara presumed consent lunak, yang libatin keluarga dan jadi praktik umum, sama keras, yang jarang. Thaler dan Sunstein, penulis Nudge, justru nggak nyaranin presumed consent lunak ini dan lebih suka pendekatan pilihan terpicu, prompted choice, yang dorong keputusan aktif. Mereka juga nekenin kalau peningkatan donasi organ yang nyata itu seringnya butuh pendekatan multifaset, kombinasi Nudge yang cerdas, infrastruktur kuat, kampanye edukasi, sama kemudahan daftar, bukan cuma sekedar ngebalik saklar default hukum.
Nah, kenapa pemahaman ini relevan buat Anda? Ini contoh klasik gimana solusi yang kelihatan cerdas dan didukung prinsip perilaku kuat, kekuatan default, bisa jadi ilusi pas dihadapin sama kompleksitas dunia nyata, dalam hal ini peran sentral keluarga dan detail implementasi kebijakan. Ini nunjukin pentingnya analisis yang bernuansa dan kritis, lebih dari sekedar kesimpulan permukaan dari data yang kelihatan meyakinkan. Ini momen aha tentang gimana detail operasional di lapangan bisa ngalahin keanggunan teori. Sebagai penutup nih, mari kita bawa pikiran ini lebih jauh. Kalau ngubah default aja bukan solusi pamungkas buat masalah serumit donasi organ, keputusan berisiko tinggi lainnya apa ya dalam hidup kita, atau kebijakan publik yang kayaknya punya solusi default yang jelas, tapi mungkin rapuh kalau kita cek lebih teliti kompleksitas implementasinya. Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa rancang sistem yang lebih baik, baik skala pribadi maupun publik, yang menghormati otonomi dan pilihan individu, sekaligus secara realistis mengakomodasi kerumitan pelaksanaan di lapangan. Terutama pas kita hadapin isu-isu yang syarat emosi kayak kehidupan, kematian, dan harapan keluarga. Pertanyaan yang dalam ya, buat kita renungkan bareng. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.